Oke lah ya, Joab ini dia tetap setia sampai akhir, dan memang kita tidak mudah mendapatkan orang seperti itu. Tetapi kalau orang yang setia seperti ini, lama dia ikut kita ya, dan ketidaksetiaannya itu pun lama mengikuti kita ya, sampai kepada akhirnya. Jadi Joab orangnya seperti itu, dia tinggal dengan Daud ya, melayani dengan Daud sampai Daud tua, hampir-hampir mati ya, masih dia ada di dalam kerajaan Daud. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 5. Pada saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini telah menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu, berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Joab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Jeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Dengan kata lain, kau hukumlah dia ya. Tapi Daud sendiri pada zamannya dia tidak. Tapi cobalah saudaraku, sampai Daud ini pesannya sebelum mati masih tetap tinggal di kerajaan itu, tapi masih tetap dia ada hal-hal yang tidak setia. Justru pada saat itu saudaraku, pada Salomo ya, sebelum Salomo naik, dia berbuat hal yang tidak setia dengan memihak kepada Adonia. Saudara baca di mukanya ya, Imam Abiatar, kemudian dia saudaraku menobatkan Adonia, padahal ya Daud sudah berjanji Salomo yang menggantikan dia. Dia tidak mau, dia membuat satu ketidaksetiaan walau sudah lama ikut saudaraku, dia masih juga terus ada campurannya itu ya. Saya rasa saudaraku ya, bagi kita ini pelajaran, janganlah pelihara ya, jangan tabur terus ya, berjalan dalam daging ya, sebaliknya tabur berjalan dalam roh, supaya buah roh itu, kesetiaan itu buah roh ya, bertambah hari bertambah lebat, bertambah matang, bertambah dewasa. Haleluya. Nah selanjutnya, Joab patuh kepada setiap perintah ya, walaupun perintah itu dahsyat ya, yang dia rasa cocok. Jadi dari sini kita melihat ada hal-hal yang menunjukkan kesetiaan Joab yang luar biasa. Tapi mari kita lihat lagi apa yang membuat dia saudaraku menjadi orang yang fatal bagi Daud karena ketidaksetiaannya. Pertama, dia tidak patuh pada perintah yang sudah jelas dikatakan padanya kalau itu nggak cocok kepadanya ya. Jadi kehendak dia itu lebih tinggi daripada kehendak pemimpinnya. Joab membunuh orang yang dia tidak suka ya, biarpun itu bertentangan dengan kehendak raja, kehendak Daud. Misalnya ya, Abner tadi kita sudah baca, dia membunuh Asael adiknya, lalu Joab menjadi dendam. Jadi walaupun ada perintah Daud, Joab tetap membunuh Abner ya.
Tadi kita sudah baca 2 Samuel 3, bagaimana Joab saudaraku menipu Abner, ya, lalu kemudian menikam Abner, dan kemudian matilah Abner di tengah jalan itu. Padahal Daud saudaraku sudah mau berdamai dengan Abner. Joab juga membunuh Absalom, walaupun Daud berkata jangan bunuh Absalom. Tidak patuh dia, ya, tidak cocok di hatinya Daud. Kenapa dibiarkan si? Belakangan dia marah, ya, kau rupanya Daud marah-marah, kau bunuh si Absalom. Lebih suka kau kalau kami mati semua, asal hidup si Absalom. Marah dia saudara. Nah, itu salah satu ketidaksetiaannya, tidak cocok rasanya, ya. Tindakan-tindakan ini jelas menunjukkan ketidakpatuhan Joas dan ketidaksetiaannya, ya, yang sebenarnya ada di dalam hatinya tersembunyi, ya, bersama-sama dengan sifat kesetiaan yang luar biasa itu.